Halo, Ball Button Lover, bertemu lagi dengan Zara Reptile di sini di video bongkar mob. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang ball python dengan mob spider ya, yang cantik, ikonik, tapi ya, kontroversial ya. Karena beberapa tahun yang lalu tuh ada kontroversi untuk ngeban gen ini gitu ya. Baik, mob yang membelah komunitasnya. Ya, ini salah satu yang mob ikonik ya di dunia ball python karena itu pola tubuhnya itu seperti jaring laba-laba. Ya, namun dibalik keindahannya, mob ini memicu perdebatan serius ya karena berkaitan dengan kondisi neurologis ya yang dikenal sebagai wobble atau wobbling syndrome pada spider. Ya, tidak ada mob lain yang memunculkan diskusi sepanas spider ya, padahal yang wobbling itu tidak hanya spider ya, ada beberapa gen lagi yang juga wobbling. Ini sejarah spider ya. Nah, spider mob ini berasal dari Afrika, pasti ini ditemukan di Afrika. Kemudian si nerd ini, si Kevin McCurley ya, tahun 99 itu dia dapat kiriman dari Afrika. Kemudian dia nemu ini gen namanya spider. Nah, ini menjadi salah satu mob yang game changer ya, pertama yang mendorong ekspansi besar-besaran industri desainer ball python. Karena dulu mob spider harganya juga luar biasa. Nah, spider kini digunakan untuk letusan kombinasi combo yang mob yang menjadikannya itu gen yang paling banyak dipakai sekaligus paling diperdebatkan juga ya. Nah, ini si nerd dari New England Reptile ya, si Kevin McCurley ini pasti yang senior di bidang ball python tahu ya, karena dia juga nulis beberapa buku tentang morph, buku ball python ya. Ini 99. Nah, kemudian ciri visualnya itu ada pola web, jadi bukan gradasi, pola di dalam badannya itu bentuknya seperti web, garis tipis ya menyerupai jaring atau puzzle sebetulnya, jaring laba-laba. Kemudian alien headnya di punggung itu terlihat besar, terbuka dan dramatis dibanding mob lain ya. Warna dasarnya itu coklat tapi keemasan sedikit, ada elegannya. Kemudian ada white specking bintik putih yang melebar di perut ya, tapi nggak sampai ke atas, cuman sedikit saja. Itu kalau untuk supaya naik putihnya itu biasanya dikombinasikan dengan calico ya, jadi dia lebih naik lagi. Nah, kenapa disebut spider ya, ini karena bukan sekedar label pasar ya, tapi ini menggambarkan apa yang terlihat dalam corak tubuhnya ya, seperti web di spider ya, spider web seperti jaring laba-laba. Nah, makanya disebut dengan morph spider ya. Nah, genetik spider itu incomplete dominant ya, dia ada super formnya tapi biasanya jadi wobbling. Incomplete dominant ya, artinya cukup satu salinan gen untuk menampilkan ciri visual spider secara penuh. Jadi kalau mengawinkan spider dengan gen lain atau mob lain itu pasti spidernya akan keluar ya. Tapi emang dominasinya lebih kuat ya, 50% itu menghasilkan keturunan spider lagi. Nah, kombinasi spider dikali spider itu super spider itu bisa menjadi letal ya, atau gagal, atau bisa menyebabkan kematian ya. Jadi bisa rusak gitu. Makanya jangan sampai mengkawinkan ball python yang ada morph spider dengan morph spider lagi. Ini tidak etis gitu ya, dikombinasikan di dalam komunitas breeder juga itu menjadi perbincangan etik ya. Nah, ini ada ciri khusus
salah satu yang menjadi kontroversi itu isu kesehatan yang di dalam motoriknya gitu. Itu kondisi gangguan neurologis yang mempengaruhi kemampuan orang untuk mengontrol posisi kepala dan orientasi tubuhnya. Ya, kepalanya apa gejalanya itu, kepalanya miring, gerakan berputar-putar tak terkendali, kemudian kesulitan strike saat makan, dan posisi tubuh yang tidak stabil ya, terutama ketika stres ataupun ketika mau strike itu biasanya goyang gitu. Nah, temuan ilmiah studi yang dipublikasikan oleh PLOS ONE menemukan adanya perbedaan struktur telinga dalam pada spider yang kemungkinan besar berkaitan langsung dengan gangguan keseimbangan tadi. Ya, ini Journal of Comparative Neurology ya, tahun 2022. Nah, gini menyebabkan spider itu kadang-kadang ada wobbling ya, badannya, kepalanya tuh getar-getar gitu, gerak. Nah, tapi wobbling sendiri itu ada yang ringan, menengah, dan parah gitu. Tapi sekarang karena seiring banyaknya dikombinasikan dengan gen-gen lain, nah wobblingnya itu ada, tapi mayoritas itu sudah wobbling yang ringan. Jadi dia tetap bisa makan, cuman tetap wobblingnya ada, cuman tidak mengganggu pertumbuhan, juga tidak mengganggu makannya. Tapi wobbling yang parah itu sampai bisa mengganggu parahnya. Misalnya saya pernah dapat spot nose, tapi yang super karena nggak tahu, kirain nggak ada spot nose-nya ya di betinanya, ternyata ada. Nah, itu keluar super spot nose dan itu wobbling parah. Nah, maka ada beberapa gen lain juga yang ketika dia superform atau bertemu dengan yang wobble lagi itu sangat berbahaya. Nanti apa aja gitu ya. Nah, ini kenapa kontroversial, karena banyak spider tetap bisa makan. Ini argumen para pendukungnya ya. Banyak spider itu yang tetap bisa makan, beraktivitas secara normal dan kondisi perawatan yang tepat. Kemudian tingkat keparahan wobble itu sangat bervariasi ya, dari yang menunjukkan gejala parah sampai yang ringan, bahkan tidak terlihat gejalanya. Nah, MOP ini memiliki nilai historis dan estetika yang sangat tinggi dalam komunitas. Nah, kemudian ada argumen dari penentangnya, karena semua spider dilaporkan memiliki wobble, tidak ada yang benar-benar bebas, maka gangguan ini bersifat seumur hidup dan tidak dapat diobati. Hewan harus menanggungnya sepanjang hidup. Maka breeding untuk estetika dengan mengorbankan kualitas hidup hewan memunculkan pertanyaan etis ya yang mendasar. Itu ada perdebatan yang di kala itu ya, tahun berapa ya, 2022 itu 2021 ya, pokoknya ketika pandemi itu ada perdebatan yang internasional. Oh, jangan breeding spider karena spider itu gini wobble, nanti takutnya menurunkan generasi lagi. Nah, sampai ada argumen seperti itu. In conclusion, so the ball python video that we just did addressing spider genes and anything to do with the motor skill, issues, some people call it neurological. I don't really even like to call it neurological because we often look at things like IBD and BOAs, and we talk about that being a neurological disease, where I'm actually looking more like a condition. And so anyways, but hopefully people can get some value to the video that we did, and we have some kind of foundation, because I've had a lot of experience with the spider gene, and you can look at other videos and then look at this video. But if truly the spider gene was this gene that had so many aspects that were unhealthy, the animals failed to thrive, didn't eat, and all that stuff like that, we wouldn't literally be in a room with many spider genes in here. I really love the spider gene. It makes wonderful different morphs, but it also makes lots of wonderfully healthy morphs. So there's nothing worse than being a breeder and then having clutches of babies, and if all the babies are like, oh, that's no good, this one's crap, and all that'd be terrible. I couldn't do it, because I love breeding snakes. I love making new life, and I really enjoy my animals, and spider gene's awesome. So we know the comment section is going to be a dumpster fire, but Kevin, you want people to, give their input to you, right? Just say what they want to say to you, right? Absolutely. Don't be afraid. Sure, and one of the things,
he's just defending the spider gene because he wants to sell the spider gene. Oh, Nope. I mean, sure, I'm a breeder and this is what I do, but I am absolutely not dependent on my ball python sales on spider things. I have all sorts of different genes. I include the spider gene because yes, it thrives. It makes super great combinations. It's in my collection. I'm not going to rid my collection of it, and I don't see any reason. Inherently, I think it's a great gene. Ini ada beberapa combo spider yang populer secara visual. Kita bisa lihat ada Bumblebee, Killer Bee, Spinner, Banana Spider, Fire Spider, Mojave, Anchi Spider, Spider Clown. Dan ini semuanya keren ya. Kan kita lihat bagaimana. Nah, ini Spider Calico. Jadi Spider ketika dikombo dengan Calico ini keren banget ya. Jadi putihnya itu naik. Warna putihnya itu di badannya naik. Biasanya standarnya itu hanya 1/4 dari badannya tuh putihnya. Tapi karena dikombokan dengan Calico jadi naik ke atas. Nah, ini keren banget ya. Apalagi kalau sampai mutasi di ketika dewasanya keren. Ini Spider Calico. Nah, ini keren juga. Ini lihat ya. Corak spider itu kayak web gini. Nah, ini ketika spider dikombokan dengan recessive clown. Ini spider clown ya. Spider clown dan pastel 3. Karena ini bumblebee clown ya. Jadi kuningnya itu dari pastel. Karena warna dasarnya itu keemasan kayak gini. Kayak ini. Coklat tapi keemasan. Nah, tapi ketika dikombokan dengan pastel, nah maka kuningnya lebih banyak, kemudian motif clownnya jadi lebih tipis tapi tetap tidak menghilangkan spidernya ya, dan kepalanya jelas ini kepala clown banget. Nah, kemudian ini leopard, butter, spider, jadi 3 gen. Ketiganya adalah gen ada yang dominan, ada yang incomplete dominant. Ini keren banget ya, spider, laser, dan leopard. Nah, spider itu ketika dikombokan dengan orange dream plus dengan pastel ini akan menghasilkan yang kayak gini. Jadi oranye dan kuningnya itu terang, kemudian garis spidernya itu tegas, jadi lebih kontras lagi. Ini keren banget. Nah, kalau ini tambah Calico nih, jadi orange dream, Calico, spider, fire. Ini tanpa pastel ya. Kalau pakai pastel ini bakal lebih terang lagi, lebih kuning lagi. Oke. Kemudian, nah ini baru ini pastel spider Calico. Jadi sebutnya Calico Bumblebee atau Calibi ya. Ini Calico, kemudian spider dan pastel. Dia Bumblebee tapi putihnya itu lebih banyak dan mayoritas. Nah, ini yang membuat jadi keren ya di dalam mutasi combo spider ya. Nah, ini spider banana. Lihat ciri khasnya pasti jelas banget ya, kalau spider itu adalah spider web yang kayak gini nih, yang ada corak seperti jaring laba-laba. Nah, ini ditambah dengan banana ya. Ini banana, bumblebee, Anchi. Berarti ini ada tambahan Anchi, kemudian pastel ya. Jadi spider, pastel, banana, Anchi. 4 gen. Nah, ini cuman 3 ya. Banana, fire, spider, dan pastel. Jadi bumblebee fire. Fire itu membuat lebih terang aja. Ya, tapi kuningnya ini pastel, kemudian motif badan ini tetap sangat jelas ya, motif badannya spider. Nah, ini spider, pastel, butter atau laser ya. Tetap pokoknya ciri khas dari spider itu tetap
ada pola yang khas banget, yaitu spider web di tubuhnya ini. Dikombokan dengan gen lain ya, laser kenapa? Jadi lebih mulus ya, lebih soft gitu. Kemudian kuningnya tetap ada, nah karena ini dari pastelnya, dari pastel ini fire ya. Fire itu membuat lebih terang. Ditambah dengan laser itu memudarkan. Makanya kalau laser itu biasanya yang tadinya harusnya ininya hitam, yang pola webnya ini menjadi agak coklat. Nah ini adalah salah satu gradasi pengaruh dari gen laser ya. Oke. Ya, itulah tadi beberapa contoh combo spider. Nanti silahkan bisa dilihat kembali combo spider lainnya di World of Ball Python atau di Mob Market ya, karena itu sudah banyak di sana. World of Ball Python itu bagus. Nah, ini ada beberapa combo yang perlu diwaspadai, jangan sampai kita mengcombine atau mengkawinkan spider dengan gen-gen ini, karena pasti akan menghasilkan yang lethal atau yang wobbling parah ya. Nah, ini juga ada, yaitu campaign ya. Mob ini dikaitkan dengan wobble yang masalah neurologis, menggabungkannya dengan spider meningkatkan potensi gangguan keseimbangan yang lebih parah lagi. Karena campaign juga itu ada wobble-nya. Kemudian hidden gen woma dan juga sable ya. Nah, menggabungkan gen bermasalah meningkatkan resiko etikanya. Itu maksudnya bisa wobble-nya bisa lebih parah ya, maka nanti kasihan anakannya. Oke. Maka kesimpulannya para ball python lover ya, untuk spider itu sebenarnya sekarang aman-aman saja, tidak perlu takut untuk spidernya wobbling karena sangat minim sekali. Sekarang pasti wobble juga ringan, tapi motifnya keren. Nah, yang perlu diingat, jangan sampai mengkawinkan dengan spider lagi, mengkawinkan dengan champagne, hidden gen woma atau sable ya, karena itu bisa meningkatkan, bahkan tidak bisa menghasilkan anakan yang parah sekali wobble kalau dua gen itu bertemu. Oke, itu aja, terima kasih, semoga bermanfaat. Maju terus Ball Python Indonesia.